Semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu siapakah orang yang selalu memikirkan kamu. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Seperti biasanya ya, di sini untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, oke? Di sini saja ya. Sekarang kita shuffle kartunya sambil teman-teman semuanya fokuskan ya sama tema video kali ini, yaitu siapakah orang yang selalu memikirkan dirimu. Oke, langsung saja Clarissa shuffle kartunya. Oke, maaf. Kartunya terbuka satu. Siapakah orang yang selalu memikirkan dirimu? Oh my god, kartunya keren-keren nih, bagus banget. Oke. Sebentar ya, akan Clarissa buat capture. Lurus gak sih? Lurus ya. Nah, oke teman-teman, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa milih kartu nomor 1 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan biasanya energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi boleh saja apabila teman-teman memilih lebih dari satu pilihan pile. Oke. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan
Kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama untuk pilihan pil yang ketiga. Yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena akan kita fokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama. Oke, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke. Di sini coba saya lihat juga. Oke, kartunya terbuka satu. Empat. Lima. Biar kelihatan. Nah, lima. Oh, kartunya keluar ya. Tuh. Dua, bagus, nice card. Oke, keluar lagi dua berarti pas. Tuh. Dua. Terus dari oracle yang kedua. Oke. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapakah orang yang selalu memikirkan kamu. Ini terlihat dari kartunya adalah orang yang saat ini sedang berkomunikasi, atau intinya itu seseorang yang sedang melakukan pendekatan terhadap diri kamu, atau bisa jadi orang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Itu terlihat dari sisi dia yang saya lihat. Orang ini yang saya lihat itu penuh dengan ambisius. Orang itu selalu merindukan kamu. Bahkan orang ini yang saya lihat itu selalu terbayang-bayang namamu di dalam situasi apapun. Baik dia bekerja, mungkin sedang dia makan, waktu dia rehat, atau bahkan orang ini sedang rebahan. Yang saya lihat terlihat ya, nampaknya orang itu selalu murung memikirkan diri kamu. Ya mungkin kamu akan merasakan, ih kayaknya nggak mungkin, karena jika dilihat orang ini tuh sepertinya biasa-biasa aja, bahkan berkesan cuek. Tetapi inilah energi yang Clarissa dapatkan. Yang saya lihat orang ini tuh bukan tipe orang yang benar-benar bisa romantisme, bisa mengucapkan kata-kata indah, romantis yang intinya tuh membuat kamu itu benar-benar baper. No, orang ini jauh dari kata-kata itu. Karena saya dapat melihat energi orang ini tuh terlihat, mungkin tuh terlihat cuek,
terlihat bijaksana, terlihat mungkin kaku lah ya. Cuman yang Clarissa lihat tuh bener-bener orang ini sejatinya tuh di dalam hati dia tuh menyimpan banyak perasaan semacam kerinduan terhadap diri kamu. Bahkan di sini yang saya lihat, walaupun ancaman menghadang, walaupun intinya tuh banyak seseorang, ini ya kalian menjalin suatu hubungan itu ada pro dan kontranya. Cuman di sini yang Clarissa lihat tuh bener-bener yang kayak orang ini tinggal fokus ke depannya. Orang ini tuh kayak fokus ke depan, ingin hidup bahagia bersama kamu, ingin mempertahankan hubungan ini gitu, tanpa dia melihat ancaman di belakang, tanpa dia melihat intinya tuh banyak orang yang ngomongin hubungan kalian, atau bahkan banyak orang yang sirik sama hubungan kalian. Itu kayak orang ini tuh semacam kayak nggak digubris gitu loh. Yang penting saya saat ini sudah hidup bahagia bersama kamu, jadi ya sudah gitu. Apalagi sih yang perlu dikhawatirkan, karena di sini yang saya lihat gitu, orang ini tuh selalu menerangi hari-harimu. Dalam artian ya mungkin apabila kamu nggak komunikasi sama dia dalam waktu sehari aja gitu, kayaknya kamu merasa bahwa kerinduan tersebut kayaknya tuh tertahan 1 tahun gitu, padahal itu cuma 1 hari. Bayangin aja apabila kamu sampai gak komunikasi sama dia full gitu ya, misalnya 1 minggu. Wah, pasti kamu beneran baper, beneran stres, takut, khawatir, takut dipermainkan dia, takut ditinggalkan dia, takut bahwa orang ini tuh tidak bisa intinya itu menepati janji dia. Cuman yang saya lihat, orang ini tuh sebenarnya apabila mungkin waktu dia tidak tersita untuk waktu pekerjaan atau urusan lain, ya orang ini sebenarnya banyak waktu loh untuk kamu gitu. Karena ya kamu saat ini harus tahu sendiri gitu, orang ini tuh yang saya lihat tipe orang yang pekerja keras dan bukan tipe orang yang pantang menyerah gitu. Jadi bisa dipastikan ya orang ini apapun yang dia lakukan itu semata-mata ya mungkin karena pekerjaan. Jadi buat kamu jangan terlalu curiga ya apabila selalu aja deh pekerjaan yang dibuat gitu. Ya orang ini bakalan marah karena apa yang dia lakukan itu sesuai dengan yang dia katakan. Jadi orang itu tipe orang yang benar-benar apapun yang dia katakan dari mulut dia itu adalah fakta realita yang terjadi. Karena yang saya lihat orang ini tuh benci ketidakjujuran, benci kemunafikan, yang artinya ya dia berusaha jujur sama pasangannya, tapi orang ini juga berharap gitu kamu juga bisa terbuka dan jujur sama dia gitu, tanpa tanpa ada unsur membohongi satu sama lain, tanpa ada menutupi rahasia besar gitu yang saya lihat. Terus juga di sini kan terlihat gitu. Jadi kayak bukan cuma omong kosong doang kalau nih orang itu tipe orang yang pekerja keras gitu. Karena yang saya lihat mungkin orang ini tuh sejak dari kecil dia, mental dia itu sudah intinya tuh diajarkan sama orang tua dia bahwa ya di usia dia yang mungkin dulunya tuh yang masih seusia anak-anak gitu, masih sering bermain, sering intinya tuh sering berlari sana sini, ceria gitu. Kalau orang ini tuh memang sudah diajarkan sama orang tuanya itu mental untuk mandiri, mental untuk intinya tuh tidak terlalu bergantung sama orang tuanya. Yang artinya ya kamu mulai dari kecil harus bisa belajar bagaimana kerasnya kehidupan dan mencari uang gitu. Dan maka intinya tuh pesan penting dari orang tua dia sampai dia besar itu dia bawa gitu. Dan apalagi mungkin apabila dia seorang cowok gitu, orang ini tuh kayak bener-bener ya namanya seorang laki-laki itu gimana sih gitu, dia harus bisa menunjukkan rasa tanggung jawab, rasa kerja keras ya, untuk maksudnya tuh ya saya ini seorang laki-laki gitu. Jadi kayak bener-bener saya nantinya dituntut untuk menafkahi intinya itu anak orang gitu. Jadi kayak bener-bener, dan dengan cara apa dia menafkahi? Ya dengan cara dia pekerja keras seperti ini gitu. Jadi jangan heran apabila mungkin dia dari energinya tuh kayak terlihat cuek atau terlihat apa. Kamu jangan terlalu curiga, karena nih orang itu tenang say. Nih orang itu bener-bener ininya apa ya gitu, kayak tau lah gitu. Misalnya orang pekerja keras tuh seperti apa sih mentalnya gitu. Jadi kayak bener-bener apabila ya jangan berharap gitu orang ini tuh banyak ngubuin waktu kamu lah, pekerjaan dia aja masih banyak yang terbengkalai. Jadi ini seperti itu. Ini yang keren sih itu. Yang saya lihat juga di sini ada kartu The Empress, yang artinya itu apa sih? Di sini tuh gambarannya kayak gini. Orang itu sebenarnya langsung klop, langsung sayang sama kamu, langsung senang sama kamu itu bukan berdasarkan physically kamu gitu. Bahkan di sini terlihat bahwa kamu berpenampilan sederhana pun orang ini tuh akan nampak kagum di dalam diri kamu. Karena kenapa gitu? Ya orang itu merasa kagum terhadap diri kamu karena sifat mungkin kamu itu sudah bisa dibilang ya, walaupun umur kamu
ya mungkin banyak juga itu, misalnya itu orang yang sudah berusia dewasa tapi tidak bisa berpikir dewasa, orang yang umurnya sudah cukup tapi masih belum memiliki sifat keibuan. Cuman ya orang ini tuh kenapa bisa milih kamu, bisa kagum sama kamu, karena sifat kamu itu gitu. Ya intinya kamu benar-benar bisa mandiri, yang pertama. Yang kedua, sifat keibuan kamu juga sangat tinggi. Yang ketiga, mungkin kamu itu orangnya penyabar. Yang keempat, kamu itu orangnya penyayang. Yang kelima, kamu itu orangnya itu selalu ikhlas dalam intinya itu memberikan suatu bantuan atau mungkin banyak hal positif yang membuat dia tuh benar-benar care sama kamu, ingin mengenal kamu lebih jauh lagi dan ingin memiliki kamu seutuhnya gitu. Karena wajar aja gitu. Sebenarnya di sini yang saya lihat, kamu berpenampilan yang sederhana seperti ini kan terlihat kayak ada seseorang yang benar-benar kayak pakai daster gitu. Jadi kayak benar-benar sosok seorang wanita yang benar-benar sederhana lah gitu. Tapi kayaknya kamu dengan berpenampilan seperti ini sepertinya itu sangat nyaman gitu. Yang artinya kan bener-bener yang kayak cantik kamu itu bener-bener di mata dia tuh natural gitu. Walaupun kamu tanpa make up seperti artis gitu, walaupun kamu itu bukan tipe orang yang pinter dandan gitu, tapi yang saya lihat ya orang ini tuh bener-bener suka dari kamu itu berdasarkan sifat, karakter, kebaikan kamu. Itu yang dia lihat, bukan kecantikan kamu, dandanan kamu, make upan kamu, pakaian kamu, bukan dari itu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, ya dia pernah merasakan namanya sakit dihianati. Dia juga pernah merasakan rasa sakit hati yang mendalam itu seperti apa. Dan kamu di sini yang saya lihat dari auranya juga sepertinya itu masih ada aura sebel mungkin dari masa lalu. Aura intinya tuh tidak bahagia dari kehidupan kamu di masa lalu. Tapi orang ini tuh berharap biar kayak kedepannya kamu dan dia itu nggak saling menyakiti satu sama lain. Karena ya orang ini tuh sejatinya kan benar-benar merindukan kamu dalam situasi apapun, dalam momen apapun. Jadi ya intinya orang ini banyak berharap lebih sama kamu. Jadi yang kayak kedepannya orang ini tuh nggak ingin antara kamu dan dia tuh ada selisih paham, ada problem, ada masalah, saling berantem, saling membesarkan ego satu sama lain. Orang ini nggak ingin gitu, karena dia paham gitu rasanya sakit hati itu seperti apa, dan kamu pun juga sepertinya sangat memahami gitu. Rasa dipermainkan, rasa sakit hati itu kayak apa, kamu cukup paham. Jadi ya makanya orang ini tuh benar-benar kayak berharap, tidak ingin hati dia tuh benar-benar disakiti gitu. Ini juga yang keren. Kalau ditanya masalah niat, masalah tekad, masalah keberanian, masalah bertanggung jawab, orang ini nggak perlu ditanya gitu. Karena ya mungkin mental kepribadian dia itu sudah tercipta sejak dia tuh dini, sejak dia tuh kecil. Jadi ya masalah hati juga jangan diragukan, karena orang ini tuh tipe orang yang ya apabila dia sudah menemukan tambatan hati yang pas gitu, ya kedepannya tinggal meluruskan bagaimana cara saya dan dia bisa bertahan, bisa saling menikmati indahnya cinta gitu, bisa saling tahu memahami rasa saling membutuhkan satu sama lain, rasa saling merindukan satu sama lain. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu spiritual understanding, yang artinya tuh gini. Ya walaupun dia bukan tokoh agamis, walaupun kamu juga intinya tuh bukan tipe orang yang ya bisa dibilang agama kamu itu benar-benar strong gitu. Tapi yang saya lihat, ya kamu itu setidaknya itu masih memiliki pedoman agama. Pedoman maksudnya itu masih memiliki keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu saya masih takut dosa gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya dia banyak kagum terhadap diri kamu, karena setidaknya gitu di zaman yang seperti ini, di zaman yang seperti ini tuh masih ada orang yang bener-bener intinya tuh masih memiliki keimanan, masih memiliki maksudnya itu rasa takut akan dosa, rasa takut akan intinya tuh ya walaupun kamu bukan tipe orang yang bener-bener banget gitu, tapi kan kamu itu masih
takut sama Tuhan, masih takut sama dosa gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini tuh kagum atas sifat itu gitu. Dan makanya gitu, yang saya lihat, orang ini tuh tidak pernah sedikit pun merasa ragu bahwa kamulah yang saat ini tuh sedang diprioritaskan di mata dia saat ini gitu. Jadi kayak apapun yang dia lakukan saat ini, pengorbanan apapun yang sudah dia berikan terhadap kamu gitu, dia merasa itu bangga, nggak merasa perjuangan dia tuh sia-sia gitu. Karena ya kamu adalah seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Ya maka dari itu gitu, saya saat ini tuh sedang memprioritaskan diri kamu secara full gitu. Cuman ya orang itu berharap kamu tuh jangan pernah merasa sakit hati apabila waktu saya tuh terlalu banyak tersita untuk pekerjaan gitu. Karena keinginan orang ini tuh ingin menebus di kemudian hari, tidak saat ini gitu ya. Di kemudian hari, apabila momen dan waktunya sudah pas, akan lebih banyak memprioritaskan waktu dia untuk kamu daripada pekerjaan dia. Walaupun di sini terlihat sih pada awalnya kamu dengan dia itu kayak bener-bener ya kayak begitu kamu ini ya, begitu dia menyatakan perasaan isi hati dia yang sesungguhnya, walaupun pada akhirnya sih belum yakin, yang artinya kamu terjebak dalam situasi pertimbangan gitu. Pertimbangan untuk apa? Ya mempertimbangkan untuk nih orang yang menyatakan perasaan hati dia sama kamu gitu. Apakah nih orang beneran? Apakah nih orang serius? Yakin tuh sudah milih aku gitu. Terus juga apakah saya ini sudah pilihan tepat di mata dia, ataukah saya ini cuma dibuat sebagai batu loncatan? Itu ada di dalam aura kamu di sini terlihat. Kamu merasakan ya suatu ketidakyakinan gitu. Karena mungkin yang saya lihat ya, kamu kenalnya pun juga bukan dari secara live, secara langsung, bukan dikenalkan teman, bukan dikenalkan orang tua, bukan dijodohkan, bukan dipacu-pacukan sama teman, tapi bener-bener ya perkenalan mandiri gitu. Perkenalan dari diri kamu sendiri, mungkin dari sosmed, mungkin dari hal lain gitu yang membuat kamu jadi kenal sama dia gitu. Ya wajar apabila kamu terjebak dalam situasi pertimbangan. Tapi setelah orang ini tuh benar-benar bisa ngebuat kamu nyaman, bisa ngebuat kamu merasa, ya intinya itu kayak kamu merasa so sweet gitu loh. Ya akhirnya kamu luluh jatuh di pelukan dia gitu. Dan yang saya lihat dia merasa bangga. Terus juga di sini terlihat ya ada kartu Ten of Cup, yang artinya ya orang ini tuh sejatinya tuh banyak menginginkan dan berharap suatu keindahan antara kamu dan dia. Suatu keindahan tuh yang seperti apa sih gitu. Ya orang itu berharap biar saya saat ini sedang memperjuangkan hati kamu. Saya saat ini tuh sedang memperjuangkan intinya itu memperjuangkan apa ya gitu. Memperjuangkan tujuan hidup dia gitu. Dan makanya gitu orang itu berharap biar kamu entah mulai saat ini ke depannya nggak boleh ada yang saling membuat hubungan ini jadi kacau berantakan. Karena yang saya lihat tujuan hidup kamu dan dia itu sama, memiliki satu keinginan yang sama. Jadi untuk sama-sama bisa saling mewujudkan, ya bagaimana gitu. Kita nggak boleh intinya itu saling merasa menyakiti, membesarkan ego satu sama lain, biar hubungannya itu nggak berantakan. Dan biar intinya itu cepat-cepat menuju hal yang selama ini tuh kamu impi-impikan dan idam-idamkan sama dia. Terus juga di sini terlihat sih ada sisi kadang itu kegalauan dari kamu, rasa kekhawatiran dari kamu. Cuman ya sebisa mungkin sih rasa kerancuan, rasa kekacauan di dalam diri kamu, rasa kekhawatiran itu jangan terlalu dibawa baper banget gitu. Karena ya sebenarnya di sini ada kartu all is well gitu. Yang artinya itu rasa kekhawatiran yang selama ini kamu pikirkan itu ternyata itu semua nggak terjadi. Yang artinya itu baik-baik aja. Kan di sini kamu takutnya diselingkuhin sama dia, takutnya itu dipermainkan sama dia, takutnya ya orang ini cuma main-main aja sama kamu gitu. Dan apapun apa yang kamu pikirkan tentang kekhawatiran tersebut itu sebenarnya nggak terjadi. Karena ya dia menganggap all is well gitu, semuanya itu baik-baik aja gitu. Cuman ini murni karena ya rasa ketakutan dari diri kamu aja sih gitu. Karena kan kamu sudah benar-benar merasa nyaman sama si doi gitu. Jadi ya kamu sih berharap gitu bahwa kedepannya
saya ini nggak dipermainkan gitu, karena saya sudah menaruh semua harapan saya pada kamu gitu. Terus juga di sini saya juga dapat mendapatkan energi bahwa sepertinya kayaknya kamu itu pernah deh gitu, kayaknya itu terjebak dalam situasi yang kayak sepertinya itu kamu sama dia itu hampir berakhir gitu. Hubungan kamu itu hampir kandas sama dia karena ya mungkin kesalahpahaman, mungkin yang dulunya itu masih belum bisa benar-benar berpikir secara matang dan dewasa, terus dihadapkan sama suatu problem yang artinya kan ya kayak kalian tuh masih belum siap menghadapi situasi besar gitu. Tapi yang saya lihat di sini karena tujuan dia bagus, niat kamu juga bagus, yang artinya ya sebesar apapun dari past life kamu masalah itu terjadi gitu, yang saya lihat kamu bisa menghadapi. Walaupun di sini dulunya gitu kamu juga sempat merasa bingung gitu. Merasakan bingung itu apa gitu. Ya saya harus bingung mengambil keputusan mana yang sebaiknya saya ambil. Apakah saya mempertahankan atau meninggalkan. Sampai akhirnya semesta itu sepertinya kayak mendukung kamu deh. Mendukung hubungan kalian berdua. Yang artinya ya di dalam otak dan pikiran kamu tuh ya bener-bener yang langsung berpikir gini. Ya udah deh, apabila mungkin dia memang yang terbaik dan selama ini saya mempertahankan hubungan ini juga nggak instan gitu. Yang artinya kamu lebih memilih mempertahankan dia dan sampai berdiri sampai detik ini gitu. Yang artinya apa sih gitu? Ya walaupun banyak pro dan kontranya, tapi sepertinya itu kayak semesta itu benar-benar merestui kalian gitu. Untuk buat kalian tuh jalan ke depannya. Ya walaupun kamu pernah sih dihadapkan pada situasi yang benar-benar ngebuat kamu itu bingung gitu. Tapi kan yang penting kamu bisa intinya tuh memilih suatu jalan yang tepat sehingga ya kamu bisa berdiri sama dia sampai saat ini. Terus juga di sini yang saya lihat ada titik lemah dari dia sih sebenarnya gitu. Rasa titik lemah dia itu apa sebenarnya? Sebenarnya kamu dan dia itu memiliki titik kelemahan yang sama, di mana titik kelemahan kalian masing-masing itu adalah terletak pada ya misalnya itu kayak kalian tuh sudah benar-benar menunjukkan yang terbaik. Kamu sudah menunjukkan yang terbaik untuk dia dan dia juga sudah menunjukkan yang terbaik sama kamu. Misalnya, jika pun ada salah satu di antara kalian tuh yang intinya itu yang selingkuh atau saling intinya itu mengkhianati gitu, maka ya sudah gitu, harapan untuk minta maaf itu sangat kecil, dimana ya tadi itu yang saya bilang gitu. Jadi kayak kamu dan dia itu sebenarnya memiliki kelemahan yang sama gitu, yang artinya ya sebenarnya bukan kelemahan juga gitu, karena ya siapa sih yang namanya seseorang yang suka dikhianati, suka dikecewakan, suka diduakan, pasti kan nggak suka gitu. Yang saya lihat di sini kamu dan dia itu benar-benar memiliki kekurangan yang sama gitu, dimana mungkin apabila kalian sudah merasa dikecewakan gitu, ya maka kecil kemungkinan untuk menerima kata maaf gitu. Terus juga di sini sih yang saya lihat kamu sepertinya ingin selalu menunjukkan yang terbaik ya untuk dia gitu. Jadi kayak bener-bener ingin tampil perfect di hadapan dia. Ya walaupun sejatinya orang ini tuh bener-bener gak ngelihat kamu itu berdasarkan intinya itu ya yang kayak mengharuskan kamu menjadi orang lain gitu. Jadi yang kayak orang ini tuh nggak ingin kamu menjadi seperti itu. Yang jelas tuh orang itu bener-bener suka sama kamu yang saat ini, kagum sama diri kamu yang saat ini, dan bener-bener merasa happy gitu ketika menjalin hubungan dengan kamu saat ini. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa antara pandangan kamu dengan dia gitu, kan orang itu kayak bener-bener selalu merindukan kamu di dalam situasi apapun gitu. Jadi kayak benar-benar ketika mungkin ya yang saya lihat, orang itu banyak merindukan kamu itu dikala orang itu merasa sendiri, dikala orang itu merasa merenung, dikala pikiran dia itu sedang kosong gitu. Benar-benar ya kayak sebenarnya di suatu momen, cuman yang saya lihat rasa kerinduan dia tuh paling berat adalah di saat dia tuh benar-benar merasa kesepian, merasa sendiri. Itu kayak benar-benar apabila nih orang itu benar-benar kayak merindukan kamu, yang saya lihat ya kayak hati kamu itu berasa bahwa kayak kamu itu tervibrasi, benar-benar kayak hati kamu itu tergetar bahwa kayak seolah-olah orang ini tuh nyebut nama kamu deh gitu. Wah, apakah mungkin nih orang ini kangen sama aku atau mungkin ada sesuatu hal lain. Itu yang saya lihat. Dan sekarang waktunya kita reading untuk teman-teman semuanya yang memilih pilihan selanjutnya yang kedua. Oke. Coba Clarissa.
lihat dulu. Siap. Oke. Biar agak kelihatan ya, biar juga agak luas. Nih sementara ya teman-teman. Jadi mungkin studio aku itu akan jadi apabila ya mungkin saya sudah benar-benar pindah rumah. Jadi doakan ya buat teman-teman semuanya biar kalian juga merasa nyaman dengan situasinya, dengan nanti studio baru, tempat baru. Doakan biar rumah aku cepet kelar ya. Oke. Sebenarnya juga merasa gimana juga ya ngelihat di kartu yang nomor 2 ini gitu. Kenapa sih harus dia yang merindukan kamu gitu? Cuman ya bagaimana lagi? Inilah faktanya. Oke. Oh, so sweet banget. Clear your speech. You are safe. Angel therapy. Counselor. Outdoors. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapakah sih sebenarnya orang yang merindukan kamu saat ini? Yang jelas terlihat ya di sini. Orang yang dulunya itu pernah menyakiti kamu. Ya mungkin sih kamu gak berharap bahwa orang ini tuh yang merindukan kamu. Tapi yang saya lihat adalah sepertinya ada rasa penyesalan di dalam diri dia atas tindakan yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan orang ini sejatinya itu benar-benar yang merindukan kamu, itu benar-benar ingin balik sama kamu, ingin minta maaf sama kamu, ingin menebus semua kesalahan yang ada. Cuman yang saya lihat ya, dia tuh sudah benar-benar mungkin ya sudah mendapatkan suatu karma, atau ininya tuh sudah diperingatkan sama Tuhan gitu. Ini kayak benar-benar ya mungkin kamu ditinggal sama dia, mungkin kamu diselingkuhin dulu sama dia, atau mungkin ya tiba-tiba orang ini tuh ninggalin kamu gitu aja tanpa alasan dan sebab yang jelas.
Dan di sini terlihat ya, rasa penyesalan di dalam diri dia karena pernah menyakiti kamu. Dan yang kayak orang ini tuh sebenarnya rindu dia itu rindu yang besar yang tidak bisa dibendung gitu. Tapi yang posisinya kayaknya kamu bener-bener sudah tidak berharap lagi sama ini orang gitu. Karena sepertinya kamu sudah merasa bahagia terhadap kehidupan kamu yang sekarang gitu. Walaupun mungkin kamu saat ini sedang sendiri, sedang jomblo, tapi setidaknya intinya tuh kamu masih benar-benar merasa bebas, merasa happy, merasa seneng, daripada saat dulu kamu menjalin hubungan dengan ini orang. Terus juga di sini terlihat ya, orang ini juga sepertinya sudah mendapatkan ya orang ini selalu merindukan kamu, cuman kayak kamu sudah nggak berharap dirindukan sama ini orang gitu. Karena yang saya lihat gitu, orang ini juga ingat kamu, rindu kamu, kangen kamu dikala hati orang ini tuh benar-benar sudah ini itu sudah merasa disakiti dan dipermainkan. Yang artinya kayak ya dia menyadari bahwa dia dulu itu pernah menyakiti dan mempermainkan perasaan kamu. Cuman karma yang dia dapatkan itu yang saya lihat tuh benar-benar jauh lebih dalam daripada apa yang pernah kamu rasakan dulu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat dulu nih, orang itu bener-bener yang kayak seolah-olah ninggalin kamu itu karena orang ketiga, karena pihak ketiga. Tapi orang ini nggak mau disalahin gitu. Kamu dulu kayak merasa aja bahwa kayak sepertinya nih orang itu bener-bener berubah. Kayaknya nih orang sudah memiliki pengganti kamu, memiliki orang lain, atau mungkin memiliki selingkuhan gitu. Cuman ya kamu berusaha menanyakan hal tersebut sama dia, tapi orang ini yang kayak selalu menyangkal gitu loh. Orang ini selalu menyangkal gitu, bahwa ya dia tetap mengatakan bahwa kayak saya itu selalu setia sama kamu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin saya itu nyelingkuhin kamu. Tapi yang kayak Tuhan tuh bener-bener yang akhirnya tuh bener-bener menunjukkan sisi kebusukan dia itu yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak bener-bener kamu nganggap dia itu benar-benar kayak sebagai iblis gitu, dan kamu sebenarnya nggak berharap bahwa orang itu selalu merindukan kamu gitu. Bahkan di sini yang saya lihat gitu, dulu itu benar-benar yang kayak kamu itu susah move on, atau intinya itu susah banget melupakan dia gitu. Tapi ya yang saya lihat, orang ini pada saat dulu tidak pernah merindukan kamu, berharap menjalin hubungan dengan bukan menjalin hubungan dengan kamu ya, tapi kayak benar-benar berharap bisa bersatu dengan kamu, bisa apa gitu. Sudah tidak ada lagi karena apa gitu. Ya ada the devil ini, yang artinya ada pihak ketiga ini gitu. Sampai akhirnya mungkin kamu benar-benar sudah merasa muak, sudah merasa marah sama dia, sudah merasa yang kayak udah deh gitu. Kayaknya saya sudah benar-benar muak dan capek sama kamu karena saya percuma gitu. Harus berkata ABC, hasil kamu juga berkata itu akan tetap sama gitu. Yang artinya kamu akan tetap mengatakan bahwa kamu baik-baik aja, kamu gak selingkuh, kamu gak punya orang lain gitu. Padahal ya kamu sepertinya sudah merasa bahwa dia itu sepertinya orangnya gak bagus gitu. Dan di sini yang saya lihat, bahkan di dalam otak dan pikiran kamu itu menganggap bahwa ya orang yang pernah menyakiti kamu ini kayak benar-benar sudah deh gitu, saya gak berharap orang ini tuh yang merindukan aku gitu. Karena percuma juga dirindukan sama seorang iblis gitu loh. Yang kayak bener-bener kamu itu melihat itu, kayak bener-bener bayangin nih orang saat ini tuh adalah iblis gitu. Iblis yang gak patut kamu kenang, gak patut kamu inginkan gitu. Karena ya menurut kamu tingkah laku dia dulu gitu, rasa dia sudah menyakiti kamu itu selayaknya itu kayak bener-bener yang kayak melebihi dari iblis gitu. Kayak kamu sudah nggak bisa nyebut lagi gitu kata-kata kasar untuk dia, karena mungkin saking mendarah dagingnya rasa sakit hati kamu pada saat itu. Terus juga di sini terlihat ya, kayaknya dulu itu sebelum hubungan kamu berakhir sama dia, kayaknya kamu merasa bahwa dia itu sudah tidak sama seperti yang dulu. Banyak hal rahasia yang dia tutup-tutupi. Tapi apa daya gitu, kamu gak bisa, tidak memiliki upaya dan daya untuk membongkar rahasia besar itu gitu. Alhasil ya sudah gitu, kayak kamu merasa aja di dalam diri kamu
bahwa hati, perasaan, dan keseriusan kamu pada saat itu dipermainkan sama dia. Dan yang saya lihat tuh bener-bener apa ya gitu. Kamu dulu itu selalu merindukan dia, tapi dia tidak merindukan kamu. Tapi sekarang itu berbalik arah gitu loh. Setelah kamu tahu kebusukan dia dan kamu gak berharap bahwa kamu dikangenin sama dia gitu, justru orang ini tuh yang saat ini tuh sedang rindunya sama kamu, sedang kangennya sama kamu. Bahkan orang itu berharap ingin bisa balik sama kamu gitu. Tapi yang saya lihat apa gitu, di sini kamu sudah menemukan clear your space, yang artinya kamu sudah mendapatkan cara kamu untuk berekspresi bebas, merasa sendiri, yang artinya itu apa ya? Mungkin dulu itu kamu cuma bisa menghayal akan maksudnya tuh kebebasan yang benar-benar tidak selalu dicurigai, tidak selalu dituduh, tidak selalu disudutkan gitu. Dulu kamu itu hanya berfantasi, berhayal gitu. Andaikan orang ini tuh bisa memperlakukan aku kayak gitu gitu. Cuman ya, kamu saat ini sudah kayak benar-benar doa kamu itu terjawab. Cuman ya, kebebasan kamu sendiri kamu rasakan tuh tanpa hadirnya orang ini gitu. Yang artinya kan kamu jauh lebih bebas dan merasa bahagia sekarang daripada saat kamu menjalin hubungan sama dia. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu juga sepertinya sudah menemukan seseorang malaikat gitu. Malaikat apa sih gitu? Seseorang malaikat yang mampu menerapi diri kamu, yang artinya mampu memotivasi kamu, mampu membangunkan kamu dari masa lalu atau dari mimpi buruk kamu dulu. Dan mungkin yang saya lihat ya, orang ini juga termasuk orang yang merindukan kamu, tapi orang ini tuh adalah orang baru, bukan si dia gitu. Cuman yang saya lihat lebih kuat energinya yang kebaca untuk sekarang itu adalah ya orang yang pernah menyakiti kamu itu gitu. Padahal di sini kamu sudah sebenarnya itu sudah tidak berharap lagi dikangenin sama dia. Karena yang saya lihat ya, kamu saat ini sudah menemukan kebahagiaan kamu sendiri bersama orang yang baru, yang jauh lebih sayang dan menyayangi kamu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, karena ya gitu, jangankan dia ingin ngajak balikan sama kamu ketemu sama dia aja sudah merasa enak gitu. Apalagi orang ini mau minta maaf sama kamu, memperbaiki hubungan dan ketemu langsung secara kamu gitu. Karena yang saya lihat di sini dan yang saya rasakan, hati kamu sudah benar-benar merasa rapuh gitu. Rapuh karena apa? Ya karena ulah diri dia sendiri gitu. Kenapa rasa rindu dan kangen kamu itu belakangan di saat saya sudah merasa dingin dan enak sama kamu gitu? Kok gak dulu-dulunya gitu? Kok malah dulu-dulunya kamu mempermainkan aku, bahkan mengkhianati aku gitu loh. Kenapa semuanya terlambat gitu loh? Yang kayak untuk saat ini gitu, kamu ngajak balikan sama aku, ya maaf gitu loh. Karena akar saya sudah rapuh, hati saya sudah benar-benar rapuh dan hancur atas ya tindakan kamu dulu gitu. Padahal di sini yang saya lihat, kamu itu dulu itu banyak berkorban untuk dia loh gitu. Cuman ya mungkin dasar busuknya ini orang gitu. Orang ini tidak pernah mengukur perjuangan kamu, tidak pernah menilai perjuangan kamu, apa yang kamu lakukan. Dia cuma melihat dan memandang sisi segi kesalahan dan kekurangan kamu semata. Dan orang ini mau menilai kamu tapi diri dia itu gak mau dinilai. Yang artinya kan orang ini minta menang sendiri. Terus juga Clarissa dapat melihat bahwa yang kayak kamu itu gini, orang ini mau balik sama aku gitu, ya udah senyumin aja gitu loh. Yang kayak bener-bener gitu, kemana kamu dulu gitu. Di saat saya ini berharap sama kamu, di saat saya ini rindu sama kamu, kok di saat saya sudah merindukan orang lain, kamu baru merasa bahwa saat ini kamu merindukan aku gitu. Emang kamu dulu mimpi? Emang kamu itu dulu pingsan atau gimana gitu? Yang kayak seolah-olah ya dulu orang ini gak pernah, padahal kamu itu dulunya itu kayak berharap dirindukan sama dia gitu. Tapi entah kenapa gitu, kayaknya orang itu justru merindukan orang lain. Cuman kamu tidak memiliki yang tadi itu, tidak memiliki upaya gitu, upaya dan daya untuk benar-benar
intinya tuh membongkar itu semuanya gitu. Dan yang kayak selalu kamu pun juga sebenarnya sudah tahu buktinya gitu, cuman orang ini tuh selalu menyangkal gitu. Alhasil ya kenapa gitu loh, kok nggak dulu-dulunya kamu merindukan aku, kok di saat saya ini sudah bahagia bersama orang lain gitu. Terus juga sih di sini juga terlihat ada kartu ini ya, yang artinya tuh kayak orang itu benar-benar merindukan kamu itu secara berat gitu. Yang artinya ya kayak benar-benar momen inilah gitu, yang kayak benar-benar Tuhan itu yang kayak seolah-olah itu benar-benar ini itu apa ya gitu, kayak bukan ngebuka hati sih, tapi kayak ngebuat orang ini tuh jadi menyesal gitu loh, bahwa rasanya merindukan itu sangat-sangat nggak enak gitu loh. Dan apa yang dulu kamu rasakan gitu saat ini tuh dibalas sama Tuhan. Yang artinya Tuhan membalaskan, walaupun kami tuh nggak meminta sama Tuhan gitu. Kayak Tuhan tuh benar-benar membalaskan, dulu kan kamu pernah rindu sama dia gitu. Dan bagaimana gitu apabila kamu merindukan dia tapi tidak dirindukan. Dan saat ini dia merasakan hal itu. Malah bisa dibilang di sini ya, jauh lebih parah. Karena kamu dapat melihat tuh kayaknya orang itu benar-benar hancur dari segi penampilan, dari segi apapun tuh kayak udah benar-benar beda gitu. Di saat nih orang itu ngejalin hubungan dengan kamu dan kamu bedakan gitu. Orang itu saat sekarang kamu dapat melihat perbedaan tersebut tuh jauh signifikan. Karena kenapa gitu? Ya, kayaknya kamu lebih menderita sekarang deh gitu. Ya kayak kamu itu lebih sekarang itu mengucap kayak gini aja gitu. Ya ini tuh dulu gitu, yang aku rasakan tuh kayak gitu gitu. Gimana rasanya merindukan gitu, dan apa yang kamu rindukan itu ternyata tidak merindukan kamu. Terus juga di sini yang saya lihat orang itu sebenarnya sadar bahwa kamu itu sebenarnya saat itu sudah ada orang baru, atau mungkin ada seorang yang ngedeketin kamu. Cuman ya mungkin rasa rindu dia tuh saking beratnya, atau mungkin orang ini tuh rindunya dia tuh sudah, intinya tuh sudah bener-bener sudah berat. Ditambah mungkin orang ini juga nggak tahu diri dan nggak tahu malu gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah patah saja gitu. Orang ini tuh ingin bener-bener kayak menebus semua kesalahan dia, ingin memperbaiki kesalahan, dan ingin kayak ngebuat kamu itu merasa bahagia di penebusan dia yang kedua ini. Cuman ya kayak entah dikata gitu, kayak nasi sudah menjadi bubur. Karena dulunya orang ini tuh sudah menancapkan pisau di dalam hati kamu, yang artinya diri kamu tuh sudah benar-benar merasa sakit hati atas tingkah laku dan sikap dia pada saat dulu gitu. Padahal di sini kamu dulu itu memperjuangkan dia, tapi perjuangan kamu itu tidak pernah ada harga dan nilainya tuh di mata dia, yang membuat ininya tuh kamu benar-benar kayak merasa ya sudah gitu, kayaknya kayak rasa vibrasi cinta rindu itu kayak benar-benar sudah kacau semuanya gitu. Karena kamu merasa bahwa harapan kamu sudah dihancurkan sama dia. Sampai akhirnya di sini yang saya lihat kamu sudah mampu membuka, kamu sudah intinya itu sudah mampu keluar dari lubang kegelapan tersebut, dan kamu dijemput dengan orang yang baru, orang yang benar-benar bisa ngebuat kamu bahagia, mampu bisa melihat kamu itu intinya tuh mampu melihat kamu tentang masa depan lagi. Karena yang saya lihat setelah kamu itu dihancurkan sama dia gitu, sudah tidak ada lagi kebahagiaan di dalam diri kamu. Bahkan yang kayak kamu itu merasa terkurung di ruang yang benar-benar gelap dan hampa. Sampai akhirnya itu ada seseorang yang mampu ngebebasin kamu dan mampu mengeluarkan kamu itu dari lubang hitam tersebut, yang kayak benar-benar nyembuhin kamu di saat kamu luka. Benar-benar bisa ngebuat kamu itu lebih yakin dan percaya bahwa cinta itu ada gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, terlihat ya orang ini tuh kayak benar-benar di saat orang itu kayak merindukan kamu gitu, orang itu terlihat sisi galaunya, sisi murungnya. Bahkan yang kayak orang itu sebenarnya itu selalu gitu stalking sosial media kamu, selalu ngeliatin aktivitas kamu, bahkan tanpa kamu tahu gitu. Karena ya orang ini tuh gini loh, orang ini menyesal karena dia tuh pernah melukai hati kamu, pernah meninggalkan kamu gitu. Tapi pada saat ini gitu kamu sudah merasa tidak ingin diharapkan dia lagi gitu.
Karena kamu sudah nyaman, sudah merasa happy dengan posisi kamu yang saat ini gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, buat orang ini tuh di dalam diri kamu itu sudah tidak ada hal lagi yang untuk dipertimbangkan sama dia gitu. Yang artinya itu apa sih gitu? Yang artinya itu apa sih? Ya, aku sudah nggak ada lagi niat untuk mempertimbangkan kamu sebagai pendamping hidup aku. Karena ya sudah banyak trauma yang sudah kamu buat, sudah banyak lubang sakit hati yang sudah kamu tancapkan gitu. Jadi ya sudah gitu, saya sudah merasa bahagia dengan sekarang. Jadi ya kamu mundur aja gitu, karena sudah tidak ada pertimbangan di dalam diri aku saat ini gitu. Karena saya sudah mempertimbangkan orang lain untuk menjadi pendamping hidupku. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords yang artinya, yang akhirnya ya kayak pedang ini yang akhirnya tuh membalik gitu. Yang artinya tuh membalik, yang dulunya tuh digunakan untuk menusuk kamu, tapi sekarang pedang ini dia gunakan untuk menusuk hati dia sendiri. Yang artinya apa gitu? Ya, orang itu merasa sakit hati atas tingkah dan perbuatan dia di masa lalu. Jadi kayak bener-bener rasa sakit hati dia yang dia rasakan saat ini ya semata-mata dia buat sendiri gitu. Dia lakukan tuh bener-bener atas kayak, intinya tuh kayak bener-bener karma gitu. Karma yang sudah dihadiahkan Tuhan, yang sudah dihidangkan Tuhan untuk dia nikmati gitu. Karena dulunya dia pernah melakukan hal yang tidak bagus sama kamu gitu. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi ya. Oke, sekarang coba Clarissa lihat. Di sini dia kartu The World, The Hangman. Terus oh Sheki, maaf. Yes. Oke, sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi, yaitu siapakah orang yang selalu memikirkanmu. Yaitu adalah orang yang saat ini sedang mendekatimu. Itu yang saya lihat.
karena di sini energinya tuh powerful ya, dari energi kartunya. Sebentar. Oke. Di sini yang saya lihat tuh memang kayak orang yang saat ini tuh sedang mendekatimu. Itu yang saya lihat. Orang itu selalu merindukan kamu, selalu memimpikan kamu di setiap waktu. Itu yang saya lihat. Karena di sini yang saya lihat itu kayak bener-bener ini adalah energi yang saat ini tuh energi first yang saat ini pertama kali kamu rasakan. Kamu merasakan fantasi cinta yang begitu indah, fantasi kerinduan yang benar-benar yang belum pernah kamu rasakan saat ini gitu. Dan orang ini saya lihat juga merasakan hal yang sama, dimana di sini yang saya lihat juga orang ini tuh sepertinya belum pernah merasakan fantasi kerinduan yang seperti ini. Terus juga di sini Clarissa juga dapat melihat ya, bahwa yang kayak saya lihat tuh gini, orang ini tuh kayak berusaha intinya tuh mendekati kamu, dan yang kayak usaha yang selama ini dia lakukan untuk mendekati kamu itu yang kayak ya dia jalan itu penuh warna, yang artinya penuh dengan semangat, penuh dengan tantangan, penuh dengan rasa percaya diri, yakin bahwa kedepannya kamu itu dapat ditaklukkan. Karena yang saya lihat walaupun kamu sepertinya belum jadian sama dia, belum terikat secara resmi, tapi yang saya lihat ya, orang itu kayak seolah-olah ingin berjalan secara santai, ingin meraih kamu itu seutuhnya. Yang artinya itu apa sih ya? Orang ini tuh nggak terlalu cepet-cepet, orang ini tuh nggak terlalu buru-buru ingin mendapatkan kamu, karena ya orang itu berpikir apa yang dilakukan secara cepat itu maka hasilnya akan cepet juga. Jadi makanya yang saya lihat orang ini tuh kayak ya sudah gitu, santai aja, sembari saya berjalan mendekati kamu, saya juga akan membahagiakan kamu gitu. Ya walaupun kamu dengan dia itu belum resmi pacaran, belum resmi menikah, belum resmi jadian gitu, tapi yang saya lihat ya kayak orang ini memang tujuan dia mendekati kamu ini semata-mata ya untuk menjemput kebahagiaan dan merasakan suatu keindahan bersama kamu. Dimana yang saya lihat ya kayaknya dari past life kamu itu, kamu pernah merasakan gitu suatu keindahan tersebut, tetapi cuma berjalan sangat singkat karena ya mungkin kamu belum intinya mengenal dia itu secara jauh dan secara dalam gitu. Dan makanya kayak orang itu benar-benar ingin mewujudkan apa yang selama ini kamu pikirkan gitu. Yang kamu pikirkan adalah yang kayak kamu itu benar-benar pingin ini tuh menjalin hubungan tuh secara awet gitu, yang artinya tuh satu aja udah, nggak usah kemana-mana gitu, satu aja yang penting cukup bisa buat kamu bahagia dan orangnya setia, itu udah merasa itu kayak benar-benar kamu tuh seneng banget gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat juga ya kayaknya orang itu mampu deh mewarnai hari-hari kamu gitu. Karena apa? Ya kayaknya setiap kamu bener-bener teleponan atau komunikasi sama dia gitu, bawaannya kamu itu kayak merasa senyum-senyum sendiri, merasa so sweet, merasa romantis, dan kayak merasa bahwa hidup kamu itu jadi penuh warna gitu. Padahal sebelumnya jika dilihat-lihat gitu ya, kayak kamu itu udah ininya tuh kebahagiaan kamu tuh udah bener-bener mungkin tuh kayak udah bener-bener bobrok gitu. Karena ya kayaknya kamu itu selalu gitu ketika kamu menjalin hubungan bersama orang baru tapi berlangsung singkat, ketika kamu menjalin hubungan bersama orang baru tapi sangat singkat, dan kayak apa yang menjadi harapan kamu itu dengan dia tuh sama. Jadi kayak bener-bener ingin ketika nantinya kamu dan dia bisa bersama gitu, biar bisa cepet ininya tuh awet, langgeng, saling bahagia, saling mendukung, itu yang dia pikirkan. Terus juga di sini dia sebenarnya cukup sedih loh. Intinya tuh ya mungkin memang orang ini tuh lagi kangen-kangennya sama kamu. Emangnya energinya dia tuh bener-bener yang kayak ini tuh yang kayak rasa kangen dia tuh sebenarnya jauh lebih besar dia daripada kamu gitu. Dan orang ini tuh cukup merasa sedih apabila mungkin ya orang ini tuh telepon kamu tapi nggak kamu angkat gitu. Dan orang itu sedih apabila kayak kamu itu bersikap cuek sama dia, kamu itu marah sama dia, nganggap sama dia gitu. Padahal jika diingat-ingat gitu ya, kayak jika dilihat-lihat gitu, maksudnya ya orang itu selalu merindukan kamu dan berharap gitu ya, pengen cepet-cepet segera berkomunikasi dengan kamu, pengen cepet-cepet ini itu
kayak bener-bener bisa nyambung lah gitu ke depannya. Tapi ketika kamu ngambek gitu ya, mungkin maaf ngomongnya belepot gitu, ketika kamu bener-bener ngambek sama dia gitu, ya orang ini akan merasa kayak ya bener-bener kayak sedih gitu loh. Kalau marah sih enggak, cuma kayak di dalam hati dia tuh miris banget gitu, sedih banget gitu, karena ya ternyata komunikasi yang sebenarnya itu pengen dia jalin komunikasi walaupun cuma sekedar lewat telepon gitu ya, pengen terjalin lama, pengen bisa ngobrol lama, tapi kamunya ngambek gitu, padahal ya dia sudah merindukan kamu gitu loh. Jadi kayak dia kan merasa sedih. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini sih sering gitu ya, dimana yang kayak bener-bener ngerasa gitu ya bahwa kehidupan cinta dia tuh nggak ada perubahan gitu. Dan ketika orang ini ngejalin hubungan dengan kamu, ya orang itu berharap adanya perubahan itu hadir gitu. Walaupun bukan orang yang masa lalu yang merubahnya, tapi setidaknya masa depan yaitu kamu yang nantinya itu dapat merubah kehidupan asmara dia. Yang semula sama-sama kelamnya seperti kamu, tapi bisa berubah menjadi hubungan yang benar-benar berbahagia, yang membahagiakan. Karena ya, yang saya lihat di dalam pikiran dia ini sudah benar-benar, ya ini kayaknya sama deh kayak kamu. Di dalam pikiran dia tuh sudah benar-benar muak dan jenuh sama yang namanya tuh janji-janji manis cinta, tapi yang nggak ada wujudnya gitu. Jadi kayak benar-benar orang itu ya ingin gitu, ketika kamu sudah terikat sama dia, artinya kamu dan dia sudah benar-benar jadian, harapan dia ya ingin adanya perubahan di dalam kondisi percintaan dia. Terus juga di sini yang saya lihat, wow, keren ya dari kartunya. Orang ini tuh nggak pernah nganggep kamu itu adalah orang lain. Orang ini tuh nggak pernah nganggep kamu itu bahwa yang kayak ya kamu itu kayak sesuatu yang nggak dijaga, yang nggak harus dijaga gitu. Tapi orang itu benar-benar nganggep kamu itu adalah kado atau hadiah dari Tuhan yang wajib disayangi, wajib dijaga, wajib, intinya itu wajib dilindungi lah gitu. Karena ini kan merupakan kado terindah dari Tuhan gitu. Jadi kayak bener-bener sebisa mungkin saya harus ngebuat kamu ini bahagia gitu, ngebuat dia ini bahagia gitu. Mungkin sih kamu pernah berpikir bahwa mungkin tujuan orang ini tuh mendekati kamu cuma semata-mata buat permainan aja, buat seneng-seneng, buat ngisi waktu kekosongan dia gitu. Tapi ya kamu pernah sih nyindir dia tentang hal itu, tapi orang ini marah gitu. Karena ya sejatinya orang ini tuh nggak ingin mempermainkan kamu, tapi kamu malah menuduh seperti itu, otomatis dia pasti marah gitu. Dan marahnya dia itu yang kayak marah-marah bener-bener ngambek, dingin, adem gitu, yang kayak bener-bener ya nggak ngelihat dia bentak-bentak kamu, cuman kamu dapat merasakan aura perubahan dari dia. Itu aja sih sebenarnya. Karena yang saya lihat, orang itu bukan tipe orang yang frontal yang bisa marah-marah, cuman orang ini bisa terbaca dari sikap dan cara dia berkomunikasi dengan kamu gitu. Jadi kayak benar-benar kamu itu dapat melihat energi orang ini ketika marah gitu. Memang sih nggak ngebentak-bentak kamu secara langsung, cuman kayak di dalam hati kamu itu peka gitu bahwa nih orang ini pasti marah gitu. Kayaknya dari cara dia bicara, dari moodnya aja udah berubah gitu loh. Cuman ya di sini sih mungkin ya kamu sih pernah merasa ragu sama dia, karena mungkin kamu takutnya itu kayak cinta kamu cuma dipermainkan aja sama dia. Mungkin ya cuma dibuat permainan. Cuman ya setelah orang ini tuh bener-bener mampu ngebebasin kamu dari rasa belenggu kegelapan yang selama ini kamu rasakan. Misalnya dulu itu kan cinta kamu itu bener-bener kelam, kondisi asmara kamu itu bener-bener gelap gitu. Dan orang ini tuh yang mampu ngebebasin kamu ya dari sisi gelap tersebut, yang artinya kamu jadi yakin, yang semula kamu nggak yakin sama dia jadi lebih yakin aja gitu, dan lebih tertantang untuk mengenal sisi terdalam dia. Di sini dari kartunya sih juga terlihat gitu bahwa kamu sepertinya sudah sama-sama merasa lelah yang namanya kondisi percintaan. Cuman ya kayaknya orang ini tuh yang mampu ngebangkitin kamu deh, mampu nyemangatin kamu dari energi kejenuhan kamu tersebut gitu. Yang artinya ya setidaknya dulu itu kamu tipe orang yang benar-benar murung sebelum kamu kenal sama dia, sebelum kamu PDKT sama dia. Tapi setelah hadirnya orang ini, setidaknya walaupun sedikit kamu itu masih bisa senyum gitu. Yang artinya ya ada PR nih buat dia untuk
ya bisa buat kamu lebih tersenyum lebar lagi, biar senyumnya itu bisa lepas gitu loh. Karena yang saat ini tuh yang saya lihat sepertinya masih ada sedikit beban di dalam diri kamu, cuman nggak terlalu parah sebelum kamu mengenal dia. Itu aja sih. Hmm, Terus juga di sini sih sebenarnya dulu kamu sebelum mengenal sama dia itu, ya kamu sebenarnya tuh bingung gitu, bingung harus milih yang mana. Karena yang saya lihat itu nggak cuma dia aja yang sebenarnya itu ngedeketin kamu, karena ada orang lain gitu. Cuman kayak kamu itu masih mikir gitu, mikir untuk memutuskan mana yang terbaik dan mana yang enggak gitu. Sampai akhirnya yang saya lihat kayaknya ya, kan kamu saat ini kan belum jadian sama dia gitu, kayaknya kamu akan condong lebih memilih dia daripada orang lain. Karena yang saya lihat nih, orang itu bener-bener tahu sisi terdalam kamu, tahu sisi tergelap kamu juga. Maksudnya itu paham karakter dan sifat kamu itu seperti apa. Intinya ya dia paham betul gitu tentang tentang diri kamu gitu. Yang artinya kan kamu jadi lebih semakin nyaman dan tertantang untuk mengenal dia lebih dalam lagi gitu. Karena ya nggak usah perlu adaptasi yang terlalu panjang lebar lagi gitu kan, orang ini sudah memahami gitu apa kemauan kamu, karakter dan sifat kamu. Terus juga di sini sih ada kartu The Star. Cahayanya indah banget, bersinar terang gitu. Yang artinya apa sih? Ya kemungkinan besar, ya walaupun kamu saat ini belum jadian sama dia sih gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak semuanya itu mendukung kamu gitu. Semua itu mendukung kamu. Jadi kayak bener-bener semakin hari semakin lama cinta kamu dengan dia itu semakin kuat gitu. Seolah-olah itu kayak bintang yang bersinar terang gitu. Yang artinya itu ya kayak semuanya, semesta pun juga mendukung apa yang kalian pertahankan saat ini gitu. Dan kayaknya tuh banyak dukungan gitu loh, untuk ngebuat kalian tuh bisa semakin semangat untuk mempertahankan hubungan ini. Terus juga di sini ada kartu The World, yang artinya yang saya lihat ya, The World ini adalah kartu yang kayak bener-bener orang inilah yang akhirnya tuh bisa menutup semua penderitaan tentang kondisi percintaan kamu gitu. Karena yang saya lihat mungkin dulunya kamu itu kurang diperlakukan begitu spesial sama pasangan atau kekasih kamu. Cuman yang saya lihat ya kayak yang menebus rasa intinya tuh dulu kamu gak bahagia. Terus yang saya lihat orang yang menebus itu adalah dia gitu. Karena sekarang ini kamu bisa merasakan kebahagiaan, bagaimana rasanya itu kayak dibahagiakan, diperjuangkan ketika kamu berkenalan dengan orang ini gitu. Walaupun kamu belum jadian sama dia loh ya gitu. Apalagi kamu ininya tuh sudah jadian sama dia, pasti akan ada banyak hal yang berusaha dia lakukan untuk ngebuat kamu itu bahagia dan tersenyum secara lebar gitu. Di sini ada kartu Bride. Ya, jika dilihat-lihat sih walaupun orang ini tuh dari segi usia mungkin ya kayak ininya tuh ya ada jarak sama kamu gitu. Kayaknya tuh lebih tua dia. Cuman yang saya lihat itu sih no problem buat diri kamu gitu. Yang penting umur nggak masalah, yang penting orangnya setia, bisa ngebahagiain kamu, bisa tanggung jawab gitu. Yang artinya tuh no problem gitu loh. Lebih muda pun juga intinya itu no, apabila nih orang itu cuma tujuan dia seneng-seneng buat nyakitin kamu doang gitu. Jadi yang artinya usia bukan jaminan buat kamu gitu. Yang penting orangnya mau tanggung jawab. Ininya orangnya itu bisa ngebahagiain kamu, nggak masalah dari segi usia berapapun. Cuman ya nggak yang tua-tua banget lah, itu kan harapan kamu. Terus juga di sini ada kartu Fish, yang artinya apa gitu. Orang itu mampu ngebawa kamu itu ke tempat terindah gitu. Yang artinya ya seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Orang ini tuh yang artinya mampu ngebawa kamu dari yang sebelumnya kamu itu berada di tempat yang tidak bahagia. Dan orang itu mampu menyeret kamu ke dalam tempat yang benar-benar bisa kamu merasa nyaman. Ini ya kamu berada di titik kenyamanan gitu loh. Kayaknya seolah-olah ya walaupun kamu belum jadian sama dia, tapi kayaknya seolah-olah hati kamu itu mengatakan yes, this is true love for you gitu loh. Kayak seolah-olah ini orang adalah true love kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Brilliant Ide ya. Banyak ide indah yang nantinya itu akan kamu lakukan bersama dia. Misalnya saja, ya ini sekedar, ya walaupun sekedar fantasi kan, cuma orang ini tuh mampu mewujudkan apa yang nantinya itu kamu inginkan. Misalnya apabila kamu dengan dia menikah nanti itu, ingin punya rumah sendiri, pengen honeymoon kemana, bulan madu kemana, itu ada di dalam pikiran dia gitu.
Karena yang saya lihat orang ini juga penuh kejutan gitu. Jadi kayak bener-bener ya bisa dibilang sedikit romantis, walaupun romantisnya tuh nggak kebangetan gitu loh. Terus juga di sini sih, cuman ya masalah terbesar dari kamu adalah saat ini kesabaran gitu. Tinggal bisa nggak sih kamu sabar untuk melewati proses yang sudah dia berikan sama dia gitu. Karena jujur aja nih, orang itu bukan tipe orang yang buru-buru gitu, buru-buru cepet nikah, buru-buru cepet merit gitu. Cuman yang saya lihat ya orang ini cuma gini loh. Asalkan kamu mau bersabar menunggu, saya yakin bahwa keindahan itu akan datang menjemput kita bersama gitu. Dan orang ini juga berharap biar kamu itu nggak galau gitu. Karena ya saya ini serius kok sama kamu gitu. Jadi apa sih yang kamu ragukan dari aku gitu loh. Karena ya tujuan saya memang untuk kepingin memiliki kamu seutuhnya dan ingin membahagiakan kamu gitu. Jadi apalagi yang harus, ini itu yang harus difikirkan, yang harus dibikin kamu pusing, dibikin kamu galau, nggak ada gitu. Karena saya sudah benar-benar serius sama kamu nih gitu. Tinggal kamu aja mau nggak sabar gitu loh, nunggu momen indah itu menjemput kita gitu loh. Oke, jadi sepertinya itu saja readingan kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, aku ingetin lagi yang ingin personal reading, silahkan. Semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Dadah, terima kasih. Ditunggu readingan selanjutnya.